Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala marbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Misteri Kematian Anggi di Toilet Sekolah. Cerita ini ditulis oleh Ainate. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, so let's begin. Lu sakit perut, Gi? Tanya Nisa, teman sebangkunya Anggi. Enggak kok, gue gak apa-apa Nis, tenang aja, jawab Anggi terbata, lalu dia akhiri dengan senyumannya yang manis. Bener gak apa-apa? Tanya Nisa yang masih khawatir sebab ia dari tadi memperhatikan gerak-gerik Anggi yang seperti sedang menahan sakit di perutnya. Iya, gak apa-apa, cuma mules saja kok, jawab Anggi. Ya ampun, kirain sakit kamu lagi, Ki. Ke toilet sana, mumpung ini masih jam kosong, belum mulai pelajaran, ucap Nisa. Toiletnya sepi gak sih jam segini? Tanya Anggi. Ya sepi lah, kan udah pada masuk pembelajaran semua di kelas lain. Lagian gak biasanya banget lu tanya sepi apa enggaknya. Biasanya juga walaupun rame tetap gas aja tuh ke toilet kalau masih kebelet, sahut Nisa menatap Anggi dengan heran. Ya takutnya gue kentut keras, suaranya kan malu nih kalau rame, ucap Anggi cengengesan. Aduh ya udah serah lu deh, gue mau tidur dulu ya, mumpung belum masuk kelas. Ntar kalau lo udah balik ke kelas lagi bangunin gue ya, ucap Nisa. Ya Nes, gue ke toilet dulu deh, udah gak tahan banget, sahut Anggi lalu ia berjalan keluar dari kelasnya. Jarak dari kelas ke toilet lumayan jauh. Sepanjang jalan menuju ke toilet benar-benar sepi, tak ada murid ataupun guru, staf, karyawan yang berlalu lalang di koridor sekolah. Sesampainya di depan toilet, Anggi celingkukan ke kanan dan ke kiri. Dia takut jika ada orang lain yang melihatnya ke toilet. Setelah dirasa aman, ia pun segera memasuki toilet perempuan urutan kelima yang paling akhir. Aduh, sakit banget perutku. Sabar ya nak, jangan keluar di sini. Bunda masih di sekolah. Nanti aja ya, sepulang sekolah aja, gumam Anggi mengajak berbicara anak pertamanya yang di dalam kandungan sambil mengelus perutnya perlahan. Bukannya sakitnya semakin mereda, justru malah semakin sakit. Anggi menahan perutnya menggunakan kedua tangannya. Ia terus merintih kesakitan sambil perlahan-lahan mengejan. Anggi pun mengalami pendarahan yang sangat banyak hingga tubuhnya terasa sangat lemas. Meski begitu, ia tetap berusaha mengejan mengeluarkan anak yang ada di dalam kandungannya. Keringatnya pun bercucuran membasahi dahi. Ia sungguh tak kuat lagi menahan rasa sakit. Teriak Anggi yang tertahan takut ketahuan orang lain. Anak yang ada di dalam kandungannya itu berhasil keluar. Namun naas, sayangnya nyawa keduanya tak bisa diselamatkan. Anggi dan janinnya pun meninggal di tempat, tepatnya di dalam kamar mandi sekolahannya nomor 5 yang terakhir. Selamat pagi anak-anak, ucap guru bahasa Indonesia yang menyapa seluruh murid kelas 12 IPA 2. Pagi pak, jawab mereka serentak. Aduh, Anggi kemana sih? Kok belum kelar-kelar ya BAB-nya? batin Nisa gelisah sambil terus melirik keluar jendela kelas. Ada apa Nisa? Kenapa kelihatannya gelisah gitu? Tanya Ardi yang menyadari gerak-gerik Nisa. Gak ada apa-apa pak, jawab Nisa dengan cengengesan. Baiklah, kita lanjutkan materi yang kemarin ya anak-anak.
Silakan buka bukunya halaman 69, ucap Ardi. Siapa? Jawab murid serentak. Lalu semuanya mengikuti pembelajarannya dengan lancar seperti biasa, terkecuali dengan Nisa. Ia terus saja memikirkan tentang temannya. Sehingga cerita pembelajaran mapel pun bahasa Indonesia telah selesai. Ardi pun sudah kembali ke ruang guru karena sudah waktunya istirahat. Nisa segera mengemasi buku-bukunya, lalu ia berniat untuk mencari Anggi terlebih dahulu sebelum pergi ke kantin. Lu lihat Anggi gak? Tanya Mawar yang tiba-tiba berdiri di samping meja Nisa. Gak lihat, jawab Nisa ketus tanpa menoleh ke arahnya. Ia sedang fokus mengemasi barang miliknya. Lalu kan sekelas, masa gak lihat? Gue ada perlu penting yang mau diomongin ke dia, bukan mau nyari ribut, ucap Mawar sewot karena merasa diabaikan. Kalau gue bilang gak lihat ya gak lihat. Kalaupun dia ada juga mesti ada di samping gue, saut Nisa membentaknya. Selo dong, gak usah mulai nyari ribut lu. Gue udah pakai cara baik-baik ya datang ke sini, ucap Mawar dengan ngotot. Gak ada yang nyuruh lo ke sini. Pergi sana, usir Nisa. Loh, geram Mawar sambil mengepalkan tangannya bersiap untuk meninju. Apa? Memukul, ha? Sini, tantang Nisa yang menyadari raut wajah Mawar berbeda. Mawar menghembuskan nafas panjang lalu ia keluar dari kelas itu. Nisa hanya menatap kepergian Mawar dengan sinis. Tetapi ia baru menyadari jika dirinya menjadi tontonan gratis oleh teman sekelasnya. Apaan sih kalian lihat? Hah? Mau gue colok tuh mata? Ucap Nisa sewot ke teman sekelasnya. Sontak mereka yang mendengar ucapan dari mulut Nisa langsung sibuk dengan urusannya masing-masing. Bukan mereka takut dengan Nisa, hanya saja mereka tidak mau terlibat masalah dengannya. Karena biasanya Nisa selalu membuat masalah yang tadinya kecil menjadi besar. Jadi mereka hanya tidak ingin ada resiko jika berantem dengan Nisa. Dengan langkah tergesa-gesa Nisa keluar dari ruang kelasnya menuju ke toilet. Sayangnya saat dia sudah sampai di toilet, semua pintunya tertutup semua. Hal itu membuatnya mengerutkan kening kebingungan. Ia pun memilih untuk menunggunya di luar ruangan toilet. Sedikit demi sedikit siswa SMA itu sudah keluar dari ruangan toiletnya. Nisa pun segera masuk ke dalam untuk mengeceknya. Siapa tahu Anggi belum juga keluar dari ruangan itu. Nisa menatap heran di salah satu pintu toilet yang berada di paling ujung. Ia sangat yakin jika Anggi ada di dalam sana. Ia pun menghampiri lalu mengetuk pintu toiletnya dengan keras. Tok 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 tok. Anggi, lu ada di dalam kan, Gi? Buka pintunya, Gi, teriak Nisa sambil menggedor pintu toilet itu. Tetapi tidak ada sautan apapun dari dalam sana. Maaf dek, itu toiletnya rusak. Permisi ya, ucap petugas kebersihan kepada Nisa. Rusak? Gumam Nisa lirih yang masih terdengar oleh petugas itu. Iya rusak, baru kemarin toilet ini rusak, ucap petugas kebersihan tiba-tiba. Oh, kalau boleh tahu rusak kenapa pak? Tanya Nisa penasaran. Pintunya macet, jadi bapak mau tempelin ini dulu biar gak ada siswa yang masuk, ucapnya sambil menempel kertas dengan bertuliskan toilet rusak yang sudah dicetak menggunakan kertas A4. Ya udah kalau gitu pak, maaf ya pak saya nggak tahu. Kalau gitu saya pergi dulu pak, ucap Nisa lalu segera pergi dari tempat itu. Iya nggak apa-apa silakan, saut petugas itu diakhiri dengan senyumannya. Kok perasaan gue nggak enak gini ya? Kayak ada yang ngeganjel gitu, batin Nisa. Padahal kemarin toiletnya bener-bener aja kok, sekarang rusak ya. Tiba-tiba banget deh, batin Nisa sambil berjalan keluar. Gue harus nyari kemana lagi ya? Gumam Nisa kebingungan setelah seharian penuh mengitari sekolah mencari Anggi. Apa dia pulang ke rumah neneknya ya pas tadi masih jam pelajaran? Gumam Nisa bertanya-tanya pada dirinya sendiri.
Mungkin aja begitu. Biarin aja deh. Ibunya lalu berjalan lagi menuju ke kelas. Tinggal 1 jam pelajaran lagi terus pulang, batin Nisa. Sesampainya di kelas ia mendapat tatapan tajam dari teman-temannya. Maklum saja mereka menatapnya begitu, sebab ia sudah membolos 7 jam pelajaran. Meski ditatap begitu oleh temannya, ia hanya cuek saja sambil terus berjalan ke arah bangkunya. Nisa duduk di bangkunya dengan tubuh yang terasa lemas sebab ia menghabiskan waktunya setengah hari ke sana kemari demi mencari Anggi. Nisa duduk sambil menenggelamkan wajahnya di atas kedua lipatan tangannya. Tumben banget lu bolos pelajaran dari tadi. Kemana aja lu? Tanya Noah, teman sekelasnya. Gue habis nyari Anggi. Lu lihat dia masuk kelas gak pas tadi gue gak di kelas? Jawab Nisa lalu ia kembali bertanya kepada Noah. Lu mau nyari Anggi sampai ke penghujung dunia pun gak bakal ketemu. Orang Anggi aja udah pulang dari tadi, gimana sih lu? Jawab Noah. Seriusan? Emang tadi Anggi masuk kelas ini? Tanya Nisa menatap tak percaya. Iya tadi dia kesini tapi cuma buat ninggal kertas izin doang. Udah, izin pulang doang udah. Jawab Noah. Lah, tapi tasnya masih ada di sini kok, No. Ucap Nisa. Gak tahu tadi gak diambil. Bawa lu pulang aja tasnya. Ucap Noah. Oh, ya udah deh, gue bawa aja nanti ke rumahnya. Tapi beneran tadi dia kesini izin pulang? Tanya Nisa sekali lagi mencoba memastikannya. Iya Nisa. Tanya lagi gue lemparin nih sepatu gue. Saut Noah dengan sewot. Iya galak amat sih. Ucap Nisa sambil cengengesan. Akhirnya Nisa bisa bernafas dengan lega setelah mendengar kabar dari Noah bahwa Anggi sudah izin pulang ke rumahnya. Jadi dia tak pusing lagi mencari Anggi kesana kemari. Nisa pun merogoh sakunya untuk mengambil handphone miliknya. Lu udah sampai rumah kan Gi? Baik-baik aja kan lu di sana? Emang ya lu tuh selalu bikin gue puyeng kalau tiba-tiba ngilang gini. Mana gak dibawa pulang lagi sekalian tasnya? Kurang ajar lu ya. Pulang sekolah ke rumah lu, mau nitip jajan sekalian gak lu? Kira-kira seperti itulah rentetan bunyi pesan yang Nisa kirimkan untuk Anggi. Tak lama kemudian pesan itu sudah dibaca tetapi tak ada balasan apapun dari Anggi. Hal itu membuat Nisa merasa kesal dengannya. Beruntung guru mata pelajaran terakhir sudah masuk ke kelas. Jadi Nisa mengurungkan niatnya untuk memaki sahabatnya karena tak kunjung membalas pesan darinya. Singkat cerita, waktu pembelajaran di sekolah telah usai. Para murid sudah berhamburan keluar dari sekolahan. Meski Nisa masih kesal dengan Anggi, tetapi ia tetap peduli dengannya. Sebelum pulang ke rumah, Nisa memilih untuk membelikan batagor kesukaannya dan Anggi yang ada di luar sekolahan. Setelah selesai membelinya, ia pun segera pulang ke rumah Anggi menggunakan sepeda motornya dengan kecepatan sedang. Sampainya di rumah Anggi, ia melihat ibunya Anggi sedang duduk di teras rumahnya sambil membaca koran dan sesekali menyeruput teh. Selamat sore tante, sapa Nisa setelah turun dari sepeda motornya. Nisa, sore juga Nis. Angginya kemana? Kok gak sama kamu, tumben banget? Tanya Dira, ibunya Anggi. Nisa menautkan kedua alisnya kebingungan mendengar pertanyaan dari Tante Dira. Loh, Nisa gak tahu tante. Tadi kata teman satu kelas Anggi udah izin pulang dari tadi Tan. Soalnya perutnya sakit katanya. Jawab Nisa jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pulang? Enggak tante dari tadi di sini juga nggak lihat Anggi pulang. Ucap Dira yang juga ikut bingung. Mungkin ke rumah neneknya Tan, ucap Nisa. Ya mungkin ya Nis. Ya sudah deh, biarin nanti tante jemput habis maghrib. Siapa tahu emang beneran di rumah neneknya. Saud Dira yang berusaha tetap tenang. Iya Tan, ini Tan, tas sama batagor kesukaan Anggi. Kalau gitu Nisa pamit pulang dulu ya Tan, soalnya udah sore. Ucap Nisa sambil menyerahkan tas dan batagornya ke Tante Dira. Iya makasih banyak ya Nisa. Maaf ya kalau Anggi sering ngerepotin kamu. Kalau kamu lihat Anggi kabarin Tante ya, suruh pulang ke rumah. Tante gak marah kau sama dia kok.
kalau misal pulang karena nggak enak badan, sahut Dira. Iya ta, nanti Nisa kabarin lagi kalau lihat Anggi, sahut Nisa lalu ia segera pergi dari rumah Anggi. Anggi, kamu sukanya bikin mama khawatir aja sih nak. Untung kamu punya teman baik-baik, gumam Dira. Anggi Prameswara ialah putri tunggal perempuan dari Dira dan Bagas. Tetapi sayangnya Bagas harus berpisah selamanya dengan keluarganya, sebab ia meninggal pada saat ia mau pulang ke rumah sehabis pulang dinas dari luar kota. Setelah kepergian Bagas, Dira pun tak berniat menikah lagi. Ia hanya fokus di bisnis toko kuenya dan mengasuh anaknya saja. Dan kini tokonya sudah semakin maju dan berkembang. Jadi dia hanya tinggal menikmati hasilnya dari jerih payahnya selama ini. Nisa sudah sampai di depan gerbang rumahnya. Saat ia masih berusaha membuka gerbangnya, ia dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang tiba-tiba ada di belakangnya. Hah? Bagi Nisa terkejut karena tiba-tiba ada yang memegang pundaknya. Lupanya Ki, ngagetin banget sih. Salam dulu kek, minimal apa manggil nama gue gitu, ucap Nisa dengan sewot. Tak ada jawaban apapun dari Anggi. Ia hanya menatap Nisa dengan dingin. Lu pucet banget dah. Udah diobatin belum perut lu? Tanya Nisa khawatir sambil mengecek suhu badan Anggi. Kok dingin ya? Batin Nisa terheran. Kali ini Anggi mengangguk pelan ditanyain Nisa seperti tadi. Masuk yuk. Udah mau maghrib. Ngobrol di dalam aja, ajak Nisa sambil menggandeng tangan Anggi yang terasa dingin. Setelah masuk di dalam rumah, Anggi duduk di kursi ruang tamu, sedangkan Nisa masuk ke kamarnya untuk mengganti baju. Lalu ia menyusul ibunya yang ada di dapur. Ia berniat untuk menanyakan obat pada ibunya untuk Anggi. Kamu bawa siapa nak? Tanya Rati ibunya Nisa. Bawa Anggi bu. Kok ibu tahu sih Nisa bawa temen? Padahal dari tadi ibu di dapur, jawab Nisa terheran dengan ibunya. Belum sempat Nisa bertanya, ibunya sudah bertanya duluan, seolah-olah ia sudah tahu semuanya. Mendengar nama Anggi terlontar dari mulut anaknya, Rati mengintipnya dari balik tirai pintu yang menuju ke dapur. Suruh pulang aja nak, jangan kelamaan di sini, ucap Rati dengan serius sambil terus mengaduk masakannya. Iya bu, nanti habis maghrib baru juga nyampe, saut Nisa yang merasa jengkel karena ibunya tiba-tiba langsung mengusir Anggi. Sekarang sebelum terlambat, ucap Rati dengan tegas. Tapi bu, kasihan Anggi, ucap Nisa merasa tak tega dengan sahabatnya. Nisa, panggil Rati dengan suara pelan namun terdengar mematikan. Iya ya bu, Nisa suruh Anggi pulang, saut Nisa lesu lalu ia pergi ke ruang tamu menemui Anggi. Nisa pun duduk di hadapan Anggi sambil menundukkan kepalanya. Ia merasa tak tega mengusir sahabatnya. Padahal biasanya juga ibunya tak pernah mengusir Anggi jika ia bermain ataupun menginapnya di sini. Belum juga Nisa mengatakannya. Tiba-tiba Anggi berpamitan dengannya. Nisa, aku pamit pulang dulu ya. Makasih atas semua kebaikan yang kamu lakukan ke aku ya Nis. Aku beruntung bisa kenal dengan kamu, ucap Anggi pelan diakhiri dengan senyuman di bibirnya. Iya Gi, hati-hati ya. Aku juga ngerasa beruntung banget punya sahabat sebaik kamu. Jangan sampai kita pisah ya Gi. Pokoknya harus bareng-bareng terus. Sana pulang, terus obatin perut kamu yang sakit. Kalau udah sembuh kabarin ya, saut Nisa terharu dengan momen ini. Iya aku janji, ucap Anggi sambil merautkan jari kelingkingnya dengan Nisa. Entah kenapa ia merasa ada yang berbeda dari Anggi. Ia pun heran. Biasanya Anggi memanggil sebutan untuk dirinya sendiri dan orang lain tuh lu gue. Tetapi tadi ia memanggilnya aku kamu. Nisa pun merasakan perasaan yang tak enak saat Anggi mengucapkan kalimat seperti tadi. Andai kamu tahu yang sebenarnya nak, batin Rati sambil mengusap air matanya yang menetes dengan sendirinya di pipinya. Hati-hati Anggi, ucap Nisa sambil melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan dengan Anggi. Anggi hanya membalasnya sekilas lalu tersenyum ke arah Nisa dengan tulus. Setelah kepergian Anggi sudah tak terlihat di matanya, Nisa buru-buru masuk ke dalam rumah lalu ia mengabari ke ibunya Anggi jika Anggi baru saja dari rumahnya dan sekarang sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya sendiri.
Nisa langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia masih merasa jengkel ke ibunya. Rati pun memakluminya, sebab ini semua memang kesalahannya. Namun tak mungkin juga ia menjelaskannya langsung di depannya. Yang ada malah nanti timbul masalah lebih besar. Itulah sebabnya Rati memilih untuk tutup mulut dan menunggu beritanya saja. Di sisi lain, Dira yang masih berada di rumah ibunya pun tersenyum lega membalas pesan dari Nisa. Ia banyak-banyak mengucapkan terima kasih dengannya. Setelah mendapat kabar seperti itu, ia pun segera pulang ke rumahnya. Dira sudah tak sabar bertemu dengan putri tunggalnya yang sangat ia sayangi. Setelah sampai di rumah, justru dia dibuat terkejut dengan keadaan rumahnya yang tampak ramai, dan juga ada bendera kuning yang berkibar di depan rumahnya. Ada ramai-ramai apa ini di rumah saya? Tanya Dira kebingungan. Sabar ya bu, ikhlasin aja biar tenang, jawab Yuli tetangga samping rumahnya. Ngomong apaan sih bu? Gak jelas banget, ucap Dira terheran. Ia pun segera masuk ke dalam rumahnya. Mulutnya menganga lebar melihat putri tunggal kesayangannya terbujur kaku di tengah-tengah warga yang sedang membacakan ayat suci untuknya. Anggi, panggil Dira sambil menutup mulutnya tak percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Dira berlari ke arah di mana anaknya terbujur kaku. Ia menangis sesenggukan, kini kedua kalinya ia ditinggalkan oleh orang tercintanya. Tangisannya terdengar sangat pilu. Warga yang ada di sana pun ikut merasakan kesedihan yang mendalam, sebab mereka semua saksi bisu kehidupan keluarga Dira. Sudah bertahun-tahun lamanya Dira berusaha melupakan suaminya dengan mengembangkan bisnisnya, tetapi sekarang ia malah ditinggalkan oleh putri tunggalnya. Kabar kematian Anggi sudah diumumkan. Kabarnya menyebar dengan cepat. Nisa yang masih terbaring di kamarnya setelah mendengar berita duka sahabatnya, ia langsung terduduk. Ia keluar kamarnya dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia mencari ibunya meyakinkan jika berita tadi itu benar atau tidak. Ibu, bu, ibu, teriak Nisa memanggil ibunya sambil keluar dari kamar. Iya nak, ada apa teriak-teriak gitu? Tanya Rati yang baru saja selesai mencuci piring. Bu, ibu tadi dengar berita kematiannya enggak? Itu bukan Anggi kan bu? Aku salah dengar kan bu? Bilang bu kalau itu bukan Anggi. Tanya Nisa dengan panik dengan berlinang air mata. Rati menatap sedih ke arah anaknya. Lalu ia mendekapnya supaya anaknya itu tenang setelah mendengar kabar kematian sahabatnya. Sabar ya nak, tenangkan dirimu. Kita doakan Anggi yang terbaik ya nak. Semoga Anggi tenang di alam sana, ucap Rati dengan suara gemetar. Enggak bu, itu bukan Anggi. Tadi Anggi habis dari sini bu. Dia udah janji bu gak bakal ninggalin Nisa. Anggi masih ada bu. Aku mau ketemu Anggi bu. Dia pasti kesakitan perutnya di rumahnya bu, ucap Nisa berderai air mata sambil menatap ibunya. Sabar nak, tenangkan dirimu dulu ya. Kita ke rumah Anggi sekarang. Jangan lupa kunci pintunya, ucap Rati. Nisa menganggukkan kepalanya. Setelah bersiap keduanya menuju ke rumahnya Anggi. Dan benar saja, setelah sampai di rumahnya Anggi, di sana sudah banyak orang yang membacakan ayat suci untuk Anggi. Tangis Nisa semakin tak terbendung. Ia menangis sejadi-jadinya. Dira yang melihat kedatangan Nisa pun langsung memeluknya. Keduanya menangis terseduh-seduh. Mereka sama-sama merasakan kehilangan. Semakin lama para warga sudah pada pulang, hanya tersisa bapak-bapak saja yang bermalam di sana. Rati membantu membuatkan teh untuk bapak-bapak yang ada di sana. Sedangkan Dira, ia sedang termenung di kamarnya yang ditemani dengan Nisa. Ini pak tehnya, ucap Rati sambil menyuguhi teh dan beberapa cemilan. Iya Bu Rati, makasih ya, saut Pak Jiwo. Kasihan ya Bu Dira, udah ditinggal suaminya sekarang malah ditinggal anaknya, ucap Pak Mamat. Iya saya juga kasihan liatnya. Pasti dia terpukul banget. Apalagi Anggi masih muda. Beberapa bulan lagi juga sudah lulus. Tapi takdir malah berkata lain, saut Pak Jiwo. Kita doakan saja yang terbaik ya Pak, ucap Pak Teguh. Maaf Pak, kalau boleh tahu kematian Anggi kenapa ya Pak? Tanya Rati ikut mengobrol dengan mereka. Dengar-dengar sih gara-gara jatuh di toilet, terus pendarahan banyak banget dan kekunci di dalam. Gak bisa keluar karena pintunya macet Bu.
jawab Pak Mamat. Jatuh di toilet. Pendarahan, gumam Rati tanpa kebingungan. Iya bu, tapi ya nggak tahu juga benarnya gimana. Menurut saya juga kurang masuk akal sih bu, saut Mamat. Rati hanya mengangguk saja. Bu, ibu, panggil Nisa dari dalam rumah. Iya nih si ibu di sini, saut Rati lalu segera masuk ke dalam rumah mengambil anaknya. Ibu, Tante Dira nyariin ibu, ucap Nisa. Nyari ibu? Ada apa nak emangnya? Tanya Rati terheran karena hubungannya dengan Dira tak begitu dekat seperti anak-anak mereka. Gak tahu bu, sana samperin aja bu, jawab Nisa. Rati pun menuruti perkataan anaknya. Ia segera memasuki kamar Dira. Ceklek, suara pintu kamarnya pun terbuka. Masuk aja Rati. Duduklah di sini, ucap Dira yang duduk di dekat jendela sambil terus memandangi indahnya langit malam yang dipenuhi dengan bintang. Rati pun duduk di kursi yang ada di samping Dira. Ada apa ya Dir? Kok manggil aku ke sini? Tanya Rati pelan, takut menyinggung perasaan Dira. Dira menghela nafas panjang. Apa aku bisa meminta tolong padamu? Aku sangat membutuhkan bantuanmu. Hanya kamu yang bisa aku percaya saat ini, Rati, ucap Dira menatap Rati dengan penuh harap. Aku akan membantumu jika aku bisa melakukannya, jawab Rati. Dira merogoh sakunya lalu ia mengambil dompet miliknya. Peganglah semua ini. Di dalam dompet ini berisi uang cash dan juga ATM. Aku minta tolong kamu aturkan semua urusan yang ada di sini seminggu ini ya. Aku mohon kalian berdua tinggallah di sini saja dulu. Jadilah kalian bagian dari keluargaku. Anggap saja aku adikmu ya Rat, ucap Dira sambil menyerahkan dompetnya dan menggenggam tangan Rati. Jujur saja Rati sempat bimbang, tetapi tak ada salahnya juga dia mau membantunya dan tinggal di situ. Lagi pula di rumahnya ia hanya tinggal berdua dengan anaknya semenjak dirinya bercerai dengan suaminya. Rati mengangguk mengiyakan permintaan Dira. Keduanya pun saling berpelukan. Mereka saling menyayangi dan merangkul satu sama lain. Dira mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan Rati karena ia begitu baik sudah mau membantunya. Istirahatlah. Tidak usah diambil pusing. Ikhlaskan saja ya Dir. Masih ada aku dan Nisa di sisimu. Jangan pernah merasa sendiri ya. Kalau ada apa-apa katakan padaku. Tak usah khawatir dengan usahamu. Aku akan menghandlenya sebaik mungkin. Yang terpenting kamu jangan sampai terlalu larut dalam kesedihan hingga membuatmu sakit. Kalau gitu aku pergi dulu. Aku bicarakan ini dengan anakku, ucap Rati dengan tulus. Terima kasih ya Rat. Berkat kalian berdua aku yakin aku bisa mengikhlaskan ini semua. Aku percaya padamu. Maaf ya sudah membuatmu repot, ucap Dira. Sama-sama. Istirahatlah. Aku tak ingin melihatmu sakit seperti dulu, pinta Rati. Dira mengangguk lalu ia berusaha memejamkan matanya. Rati keluar dari kamar Dira menemui Nisa untuk memberitahunya. Untung saja Nisa mau mengiyakan permintaannya. Keduanya pun beristirahat di ruang kamar yang satunya lagi, sedangkan ruang kamar Anggi Rati sengaja menguncinya dengan rapat. Rati kembali teringat saat dulu Dira ditinggalkan oleh suaminya. Hanya Rati yang memerawat dan menemani Dira di saat Dira sedang terpuruk. Setelah ia sembuh, Dira berpamitan keluar negeri untuk belajar tentang dunia bisnis dengan membawa anaknya. Dan setelah kepergian itulah hubungan mereka rentan kembali. Dan baru kali ini keduanya bertemu, tetapi dalam keadaan duka yang kedua kalinya. Keesokan harinya acara pemakaman Anggi berjalan dengan lancar. Banyak sekali guru-guru yang bertakziah ke makamnya, dan juga teman-temannya pun ikut serta mendoakan yang terbaik untuk Anggi. Meski dilanda kesedihan di balik kacamata hitam yang dipakai Nisa, ia mengamati siapa saja yang datang ke makam Anggi. Menurutnya jika seseorang datang ke pemakaman berarti mereka mempunyai simpati yang tinggi dengan orang itu. Dari awal pemakaman sampai selesai, Nisa tak mendapati guru bahasa Indonesianya bertakziah ke makam Anggi. Entah kenapa ia menaruh curiga dengannya.
Apalagi Anggi pernah bercerita dengannya jika guru itu mendekati Anggi. Begitupun sebaliknya. Tetapi Nisa tak tahu cerita lengkapnya seperti apa karena Anggi hanya menceritakannya sekali. "Ayo pulang nak," ajak Rati dan Dira. Mereka bertiga berjalan dengan posisi Nisa berada di tengah mereka. Dira pun sudah tak menangis lagi. Meski jauh di lubuk hatinya dia merasa sedih. Tetapi sebisa mungkin dia harus berusaha kuat menerima kenyataan ini. Ia tak mau seperti dulu lagi yang bersedih selama bertahun-tahun. Karena walaupun dengan cara menangis membuat kita tenang, tetapi tak bisa mengembalikan keadaan sebelumnya. 1 minggu kemudian, Dira, Rati maupun Nisa mereka menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Rati dan Nisa pun bersepakat akan tinggal di rumah Dira saja. Hari ini Nisa sudah berangkat sekolah. Ia terasa sangat lesu setelah sampai di kelasnya. Ia merasakan begitu banyak perbedaan setelah kepergian sahabatnya itu. Dari yang tadinya dia super aktif dan ceria, kini dia menjadi semakin murung. Dengan adanya kehadiran Anggi, dia merasa bahagia dan ceria. Semuanya ia lakukan untuk Anggi, agar dia tetap tersenyum, meski terus-menerus menahan sakit di perutnya. Teman sekelasnya pun menyadari perubahan sikap Nisa yang berubah sangat drastis, tak seperti biasanya. Singkat ceritanya, hari mulai gelap, mereka bertiga makan bersama di ruang tamu. Setelah selesai makan malam, mereka masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. "Kita mau kemana mas?" tanya Anggi ke Ardi. "Ke tongkrongannya mas ya. Di sana ngadain bakar-bakaran seafood, kamu pasti suka," jawab Ardi. "Pasti rame ya mas?" tanya Anggi. "Iya dong, tongkrongan mas sepi itu kalau mas pergi merantau aja," jawab Ardi. "Oke deh," saut Anggi. Tak lama kemudian mereka berdua sudah sampai di tempat tongkrongan. Keduanya pun langsung menimbrung bakar-bakaran. Kurang lebih ada 17 laki-laki dan hanya ada 1 perempuan, yaitu Anggi. Mereka semua sangat menikmati malam tahun baru itu. Di saat waktu hampir menunjukkan pukul 12, salah satu teman dari Ardi masuk ke dalam rumahnya mengambil 1 kardus yang berisi minuman keras. "Nah ini bra yang ditunggu-tunggu," saut temannya yang lain. Dengan cepat mereka pun membuka tutup botol minuman itu lalu dituangkannya ke gelas masing-masing yang sudah disiapkan. Anggi merasa ketakutan saat melihat mereka begitu liar, apalagi lelaki yang membawanya ke sini juga sangat di luar dugaannya. "Bersulang dulu gak sih?" tanya salah satu temannya, lalu mereka menyodorkan gelas mereka masing-masing ke tengahnya, terkecuali dengan Anggi. "Gi, sini ngapain jauh-jauh di situ?" ajak Ardi. "Enggak, aku di sini saja mas," tolak Anggi. "Ya elah, cemen amat cewek lu, masa cuma minum sirup doang?" ejek salah satu teman Ardi, diakhiri dengan tertawa terbahak-bahak. Semuanya tertawa terbahak-bahak mengejek Anggi dan Ardi. Ardi pun merasa malu dibuatnya. Mau tak mau Anggi yang memang sudah terlanjur cinta dengan Ardi, ia mendekat ke arah mereka lalu ia menuang minuman keras tadi ke gelasnya. Ardi yang melihat hal itu menatap Anggi dengan tatapan tak percaya. "Nah gitu dong," ucap Ardi berbisik di telinga Anggi. Tring, suara dentingan gelas pun saling beradu. Semuanya meneguk minuman itu hingga habis. Bahkan mereka terus-menerus menambahnya. Ada pula yang menyalakan petasan sebagai tanda perayaan malam tahun baru. Sedangkan Anggi, dia diam-diam membuang minuman tadi yang ada di gelasnya, lalu ia ganti isiannya dengan minuman bersoda lainnya. Hebat cewek lu di. Diteguk habis buset," ucap temannya Ardi yang menatap Anggi dengan kagum. Lalu dia akhiri dengan tepuk tangan. "Nih, nambah lagi," tawar temannya yang lain. Sedangkan Ardi, ia sudah mabuk berat akibat kebanyakan minum. Ia hanya menatap pacarnya dengan seringai penuh arti. "Udah ini aja, udah kenyang minum terus," tolak Anggi pelan. "Apa-apa, sekali lagi nih," paksa temannya Ardi. Dua lelaki menjegal tangannya, sedangkan satu lelaki lagi langsung menuangkan minumannya di mulut Anggi terus-menerus. Kepala Anggi terasa sangat pusing hingga tubuhnya pun semakin melemas. Ardi hanya melihatnya dari kejauhan. Saat Anggi muntah-muntah barulah Ardi menghampirinya. "Cukup," pekik Ardi. "Bawa dia ke kamar," titah Ardi ke temannya yang lain. Mereka pun menuruti apa kata Ardi. Ardi mengekor di belakang temannya yang membawa Anggi masuk ke dalam kamar. Dibaringkannya tubuh Anggi di atas kasur yang berukuran lumayan besar. Ardi menatap setiap inci tubuh Anggi dengan penuh nafsu.
Ia melucuti semua pakaian Anggi, lalu perlahan-lahan ia mulai mencumbu dan melakukan aksi tak senonohnya dengan Anggi. Anggi hanya bisa pasrah dan terus-menerus memuntahkan isi yang ada di dalam perutnya. Setelah Ardi merasa puas menyetubuhi Anggi, ia pun mempersilahkan temannya untuk mencobanya. Ke-16 temannya itu pun saling bergantian memperkosa Anggi tanpa ampun. Mereka pun makin berani dan beringas, diimbuhi dengan tamparan-tamparan maupun cekikan untuk Anggi hingga tubuh Anggi penuh lebam. Malam itulah malam yang penuh dengan penyiksaan bagi Anggi. Cukup, sakit, rintih Anggi dengan sisa tenaga yang ia punya sebelum ia pingsan. Teriak Nisa lalu langsung terduduk di atas tempat tidurnya. Nafasnya tak beraturan, keningnya pun penuh dengan keringat. Anggi, rintih Nisa lalu ia menangis di tengah gelapnya malam. Kenapa nak? Kau nangis? Kamu mimpi apa? Tanya Rati yang langsung mendekap Nisa. Anggi bu, rintih Nisa. Udah nak, udah, jangan ditangisi terus, kasihan Anggi. Dan sekarang tidur lagi aja ya, saut Rati sambil berusaha menenangkannya. Tak lama kemudian Nisa pun kembali tertidur dalam dekapan ibunya. Keesokan paginya suasana dalam rumah itu nampak hening tak seperti biasanya. Setelah selesai sarapan, Nisa berangkat sekolah seperti biasanya. Saat ia baru sampai di bangkunya, Mawar dan gengnya pun menghampiri Nisa. Masih pagi loh, War. Mau apa sih lu kesini mulu? Nyari Anggi? Udah gak ada dia, ucap Nisa menatapnya muak. Gue tahu, gue mewakili teman-teman gue juga turut berduka cita atas meninggalnya Anggi. Gue akui, gue salah, udah pernah ngebully dia, gue minta maaf, ucap Mawar. Kesalahan lu sama Anggi bukan sama gue. Kalau kalian mau minta maaf silakan ke makamnya langsung. Nanti gue kasih tahu alamatnya. Minta maaf lah dengan sungguh-sungguh. Pasti dia mau maafin kok. Udah sana ke kelas lu, ucap Nisa. Mawar menghela nafas panjang. Ada rasa penyesalan di hatinya sebab semuanya sudah terlambat. Thanks Nis, ucap Mawar lalu ia dan teman-temannya pergi ke kelasnya. Singkat cerita, waktu istirahat pun telah tiba. Nisa yang saat itu kebelet pun bergegas ke toilet sendirian. Saat ia sampai di depan toilet, ia terheran melihat banyak sekali adik-adik kelasnya yang mual-mual di depan toilet. Nisa pun mengernyitkan dahinya kebingungan. Ia bertanya dengan salah satu gadis yang ada di sana. Ada apa ini? Kenapa pada mual-mual semua? Apa kalian keracunan? Tanya Nisa penasaran. Bukan keracunan kak, tapi jawab salah satu gadis itu, tetapi ucapannya tergantung saat ia merasakan sakit di pahanya yang diremas oleh teman yang satunya. Nanti juga Kak Nisa tahu sendiri, jawab gadis itu menutupi sesuatu. Nisa menghela nafas panjang. Tanpa membuang banyak waktu, ia pun masuk ke toilet. Ia semakin kebingungan saat melihat banyak siswi yang mual-mual dan bolak-balik ke toilet. Namun di antaranya banyak siswi yang ada di sana, tidak ada satupun yang mau masuk ke toilet yang menjadi urutan nomor 5. Toilet itu kan kosong. Kenapa tidak digunakan saja daripada ngantri begini? Tegur Nisa ke salah satu siswi yang terlihat sangat pucat. Siswi yang ditegur seperti itu pun hanya menggeleng pelan. Heran gue sama kalian. Emangnya ada apa sih sama toilet itu? Gerutu Nisa dengan suara pelan. Nisa yang sangat diambang penasaran pun mengecek ke toilet itu. Ia sama sekali tak merasakan ada kejanggalan di sana, karena dia sudah tak tahan ingin buang air kecil. Nisa pun memasuki toilet itu. Leganya, gumam Nisa lalu ia pun keluar dari toilet itu. Saat ia baru saja keluar dari toilet itu, banyak sekali siswi yang bisik-bisik sambil menatap ke arahnya. Nisa tak memperdulikannya. Ia berjalan saja melewati segerombolan siswi yang ada di sana. Saat Nisa masih berjalan menuju ke kantin, ia merasa punggungnya sangat berat dan sekilas ia mencium bau anyir di sekitarnya. Tetapi saat ia melirik ke sekitar, ia tak melihat ada darah sedikit pun di sekitarnya. Aneh, gumam Nisa. Singkat cerita, sekolah pun telah usai. Nisa pun telah kembali ke rumahnya. Sekolah itu tampak sepi karena semuanya sudah pulang terkecuali dengan Ardi, guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia sengaja pulang terlambat sebab ia masih harus menyelesaikan tugas kuliahnya yang belum selesai.
Akhirnya selesai juga, ucap Ardi yang merasa lega. Astaga, lama sekali aku mengerjakannya di sini. Tak terasa sudah pukul 5 sore. Ibunya Satya melihat jam di pergelangan tangannya. Karena sudah terlalu sore, Ardi segera mengemasi barang-barangnya lalu segera pulang ke rumahnya. Jarak dari kantor menuju ke parkiran lumayan jauh, dan juga jalannya melewati toilet siswa yang ada di ujung bangunan. Entah kenapa saat ia melewati toilet itu bulu kuduknya meremang. Ia merasa seperti ada yang mengikutinya di belakang. Tubuhnya pun berkeringat dingin. Ardi semakin mempercepat langkahnya supaya cepat-cepat sampai di parkiran. Sesampainya di parkiran, dengan gerakan kilat Ardi memakai helmnya, lalu menyalakan sepeda motornya meninggalkan gedung sekolah. Sepeninggalan kematian Anggi, kini sekolah itu tampak menjadi lebih angker, apalagi ia sering menampakkan diri di malam hari. Dan juga ia kerap kali mengganggu para siswa yang ada di toilet. Sampai pada suatu hari ada kejadian yang membuat para siswi di sana trauma jika mau masuk ke toilet, yang dimana arwah Anggi terus saja mengganggu orang lain. Hal itu pun sudah sampai di telinga Nisa. Ia pun semakin bertekad untuk segera mengungkap kematian Anggi. Malam harinya saat Nisa sedang belajar, ia mendapati beberapa gangguan di kamarnya. Saat Nisa sedang menulis tugasnya, tiba-tiba kamus yang ada di samping tangan kanannya pun terjatuh. Brak. Loh, kok jatuh ya? Gumam Nisa sambil melihat ke bawah ke arah buku itu. Nisa pun membungkukkan tubuhnya untuk mengambil buku itu. Tetapi saat ia sedang mengambil buku itu, tiba-tiba lampu kamarnya mati. Lah, mati lampu kah? Batin Nisa terheran. Ia pun mengambil ponselnya di atas meja belajar lalu ia nyalakan senter. Nisa pun mencari saklar yang ada di kamarnya. Kemudian ia mencoba menyalakannya tetapi nihil. Usahanya tak berhasil. Akhirnya Nisa pun keluar dari kamar untuk mencari ibu dan tantenya itu. Mah? Mama? Tante? Panggil Nisa sambil berjalan keluar kamar. Mah, lampunya mati ya? Tanya Nisa. Ada apa nak? Tanya Rati. Nisa mengerutkan keningnya kebingungan sebab keadaan di ruang tamu sangatlah terang. Rati dan Dira saling berpandangan. Ia menatap Nisa kebingungan yang terpaku menatap ke arah mereka. Loh, kok aneh ya? Kenapa di sini terang? Batin Nisa bertanya-tanya. Mah, Tan, di sini gak mati lampu? Tanya Nisa yang berjalan semakin mendekat ke arah mereka. Bukannya langsung menjawab pertanyaan Nisa, tetapi mereka saling berpandangan. Di kamar kamu mati lampunya? Tanya Dira. Iya Tan, tapi kok di sini gak ya? Jawab Nisa. Kita juga diganggu, makanya tante sama ibu kamu di sini. Tante rasa arwah Anggi belum tenang. Apalagi kematiannya juga kan tiba-tiba banget. Pengennya sih tante mau nyelidikin kasus kematian Anggi, tapi tante gak tahu mulainya dari mana. Nisa mau bantuin tante kan? Ucap Dira menjelaskan panjang lebar. Sebenarnya Nisa juga ngerasa kalau ini semua pasti ada kaitannya sama Anggi, Tan. Dengar-dengar sih di sekolah juga pada digangguin. Tapi Nisa nggak tahu jelasnya gimana. Soalnya Nisa juga nggak pernah dapet gangguan kalau di sekolah. Saut Nisa. Coba kamu tanya kalau misal kamu lihat ada orang yang digangguin di sekolah. Saran Rati. Iya mah, kemarin-kemarin juga Nisa mimpi tentang Anggi mah, Tan. Ucap Nisa sambil menundukkan kepalanya. Serius? Gimana itu ceritanya? Tanya Dira penasaran. Nisa pun menceritakan apa yang terjadi di dalam mimpinya. Ia sebenarnya takut untuk menceritakannya, tetapi mau bagaimana lagi? Kasus kematian Anggi harus segera terungkap. Apalagi mereka kerap kali diganggu di malam hari. Ada rasa sedih, sakit, dendam bercampur jadi satu saat Dira mendengarkan cerita itu dari mimpi Nisa. Ia yakin pasti itu semua sebuah petunjuk untuk mengungkap kematian anaknya. Mereka pun menyusun sebuah rencana di malam hari itu. Di sisi lain, waktu menunjukkan pukul 12 malam yang dimana Ardi baru saja pulang dari tempat karaoke. Ia menghabiskan waktu istirahatnya untuk sekedar menghibur diri supaya tidak terlalu jenuh. Setelah sampai di rumah, ia langsung membersihkan dirinya sebelum tidur. Ardi menyikat giginya sambil bersenandung kecil saat ia sedang menatap dirinya di pantulan cermin. Ia seperti melihat ada sosok Anggi yang berdiri di belakangnya.
Sontak Ardi pun terkejut. Ia melelahkan matanya. Tetapi saat ia menghadap ke belakang, ia tak melihat ada siapapun yang berdiri di belakangnya. Siapa tadi yang berdiri di belakangku ya? Batin Ardi bertanya-tanya. Ardi pun dengan cepat segera menyelesaikan kegiatannya, lalu kembali ke kamarnya. Entah kenapa saat ia masuk ke dalam kamar ia merasakan hawanya yang berbeda. Hawa di kamarnya terasa panas, padahal ia sudah menyalakan AC-nya. Ardi tak ambil pusing, ia langsung berbaring saja di ranjangnya. Piar! Vas bunga yang ada di kamar Ardi tiba-tiba terjatuh. Apa itu ya? Gumam Ardi yang terbangun dari tidurnya. Ardi turun dari ranjang untuk menyalakan lampunya. Ia pun mengambil sapu untuk membersihkan pecahan-pecahan vas bunganya yang tadi terjatuh. Tetapi saat ia kembali lagi ke kamarnya, dia terkejut sebab tiba-tiba saja jendela kamarnya terbuka, ditambah angin dan hujan yang turun dengan lebat. Kok bisa kebuka sih? Padahal tadi udah dikunci deh, ucap Ardi sambil berusaha menutup jendelanya dengan susah payah. Bentar, siapa di sana ya? Tanya Ardi dalam hati saat ia melihat ada seseorang perempuan yang berdiri di samping pohon beringin tua yang ada di sebelah rumah Ardi. Jangan-jangan itu? Gumam Ardi terbata-bata. Belum juga ia selesai menutup jendela, lampu di kamarnya tiba-tiba berkedip terus-menerus dengan cepat. Pikirannya sudah tidak bisa berpikir positif lagi. Ia pun menutup jendelanya dengan sekuat mungkin, melawan kencangnya angin di malam itu. Saat jendela itu berhasil tertutup, ia melihat ke arah di mana ia melihat seorang perempuan. Tetapi ia sudah tak mendapati adanya perempuan itu berdiri di sana. Ardi langsung beranjak ke tempat tidurnya. Ia berusaha memejamkan matanya, meskipun sulit. Meski matanya terpejam, tetapi dia merasa ada yang mengawasinya tidur. Tak lama kemudian selimut yang dipakainya tertarik sampai ke pahanya. Ia pun menariknya kembali sampai ke pundak. Hal itu pun terus berulang-ulang terjadi. Akhirnya Ardi memilih untuk pura-pura tidur dan tidak meladeninya. Sebab sudah bisa dipastikan jika saat ini pasti dia sedang diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Apalagi di rumahnya hanya ada dirinya sendiri, karena ia merupakan anak satu-satunya, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal sejak ia duduk di bangku sekolah menengah pertama. Keesokan paginya Nisa sengaja berangkat lebih awal dari biasanya demi menjalankan misinya. Mah, Tan, Nisa berangkat dulu ya, pamit Nisa sambil menyalami punggung tangan Tante Dira. Serius kamu mau berangkat jam segini? Tanya Dira. Iya gak apa-apa kok Tan, aman. Lagian pasti sudah ada yang ke sekolah walaupun masih pagi banget, jawab Nisa. Ya udah hati-hati ya Nis, ucap Dira. Mama masih di dalam Tan, tanya Nisa. Iya mungkin, jawab Dira. Mbak, udah ditungguin Nisa, panggil Dira setengah berteriak. Iya bentar, saut Rati dari dalam rumah. Tak lama kemudian Rati keluar dari dalam rumah itu. Sudah, ayo, ucap Rati. Ayo, Tan, kita pergi dulu ya, pamit Rati. Iya hati-hati ya Mbak, hati-hati loh Nisa, nyupirnya jangan kebut-kebut, saut Dira. Iya Tante, saut Nisa. Setelah kepergian mereka berdua, Dira pun memasuki rumahnya. Nisa dan Rati berboncengan menaiki sepeda motornya. Tetapi sebelum ke sekolah, Nisa mengantarkan ibunya ke pasar terlebih dahulu. Sesampainya di sekolah, Nisa duduk di bangku depan kelasnya sambil menunggu petugas kebersihan. Mana sih Pak Joni, kok belum kelihatan sih? Gerutu Nisa dari dalam hati sambil celingukan ke sekitar. Ah, itu dia, batin Nisa. Ia tersenyum lega saat ia melihat Pak Joni yang berjalan ke arahnya. Nisa bangkit dari duduknya menghampiri Pak Joni. Nisa, tumben banget jam segini udah berangkat, sapa Pak Joni basa-basi. Iya pas kali-kali. Pak Joni udah kelar bersihnya, saut Nisa bertanya. Udah nih, ini tinggal jaga di pos, jawab Joni. Nisa pun menganggukkan kepalanya. Pak, Nisa mau tanya tapi nanti aja di pos Pak, ucap Nisa tiba-tiba. Tanya tentang apa? Tanya Joni yang mengurutkan keningnya kebingungan. Bukannya menjawab, tetapi Nisa malah berjalan lebih dulu. Joni pun mengikutinya dari belakang.
Sesampainya di pos satpam, Nisa duduk berhadapan dengan Joni. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.